Atta Halilintar tengah membangun sebuah pondok pesantren. Pesantren tersebut bernama Ahabinauma Tebu Ireng di wilayah Serang, Banten. Karena yang penting tiap minggu ada olahraganya. Bang Atta belum lama ini kan Bang Atta bikin pesantren nih Bina Uma ya namanya. Bina Uma. Ya, itu gimana Bang? Kenapa Abang memilih untuk bikin pesantren mungkin? Karena di pesantren kan kalau di dalamnya banyak para penghafal Quran, bisa ini ya apa? Insya Allah doanya, manfaatnya bisa panjang dan berkahnya juga bisa mendoakan keluarga kami. Apalagi kan kita masih banyak salahnya di mata Tuhan, jadi dengan semoga dengan ada pesantren paling enggak bisa ada doa dari anak-anak kesayangan Nabi. Itu khususnya untuk baby Amina, itu memang hadiah untuk baby Amina, untuk hadiah dari siapa? Jadi memang aku sama omku, Om Aryo, bikin pesantren itu berdua pengen punya visi misi yang sama, pengen nyari berkah. Jadi semoga berkahnya ke anak-anak kami juga, gitu, anaknya om aku dan anaknya aku yaitu Amina. Pesantren tersebut adalah bentuk rasa syukurnya atas karunia Aurel Hermansyah dan Eminah Hanan Nur Atta. Baru-baru, Atta Halilintar pun mengabarkan kondisi pesantren yang tengah dibangunnya. Ia memberitahu melalui media sosial Instagram miliknya. Suami Aurel Hermansyah itu menyebut pondok pesantrennya hampir rampung 85%. Berikut pendapat menurut beberapa tokoh masyarakat mengenai pembangunan pesantren Ahabinauma yang dibangun oleh Atta Halilintar. Nah, jadi persiapan buat kita adalah nggak salah kan kalau kita bikin pesantren kayak temen tuh Atta Halilintar ya bikin pesantren, alhamdulillah buat jariah kita suatu saat yang kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Alhamdulillah kita udah ya paling enggak banyak orang ngedoain lah nanti di pesantren itu Fatihah apa segala macam ya, mudah-mudahan Allah ijabah kebaikan kita gitu. Kita salut sama temen gua tuh Atta Halilintar, cakep, terusin tak yang begitu-begitu kebaikan di atas bumi ini, jalanin terus, gak usah ada takut-takutnya, dan pasti apa yang lu keluarin Allah pasti ganti duit. Dan saya sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat sebesar-besarnya kepada Atta Halilintar ini, subhanallah, sehingga ini sangat bermanfaat. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat buat manusia lain. Dan ini konten beliau nih Atta Halilintar ini luar biasa, sangat bermanfaat. Info-info yang luar biasa ini menjadikan terobosan ikon buat anak muda, dan pada akhirnya menjadi terinspirasi dengan kontennya Atta Halilintar. Dan terbantulah masyarakat yang kurang mampu dari hasil keringat banting tulang peras keringat, dibantulah masyarakat kaum yang memang tidak mampu. Ini subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, ini salah satu rekan kita Atta Halilintar, seorang YouTuber yang sangat ternama di bumi persada ini ya. Siapa yang nggak kenal beliau? Tetapi dalam hal ini dengan keberhasilannya seorang YouTuber, seorang miliarder ya, beliau terketuk hatinya untuk mendirikan pesantren. Wah, luar biasa. Ini dakwah bilhal. Hebat, saya ucapkan kepada Bang Atta Halilintar, dan saya merasa haru. Benar, tidak semua orang yang mempunyai kemampuan yang secara finansial, kemampuan lebih, walaupun orang kaya raya, belum tentu ya ada hatinya itu putih. Memang ya ini udah panggilan hati ya, hidayah hati untuk mendirikan pesantren. Apalagi dengan adanya pesantren ini otomatis mencerdaskan, membantu pemerintah di dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dong. Karena masyarakat Indonesia itu sangat membutuhkan keilmuan, sangat membutuhkan pendidikan. Nah, apalagi ini dalilnya sudah jelas, thalabul ilmi ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap umat.
insya Allah pesantrennya atas sudah 90%. Nah, itu apakah memang sudah ini, Gus? Kita kemarin mau membicarakan soal pesantrennya, kemudian kurikulumnya, sistemnya, apa yang diinginkan oleh Atta kita bicarakan. Nanti waktunya akan kita bicarakan. Gus, kemarin ada obrolan apa aja Gus sama Atta yang soal Firdaus ini? Yang paling nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena memang tujuannya kita tidak membicarakan person orang, tetapi mengedukasi masyarakat jangan sampai kemudian kita salah persepsi tentang persoalan dukun gitu. Kalau masalah nama, apalagi nyebut orang yang tadi dengan sebut, kita nggak nyebut nama sama sekali. Karena aku juga nggak kenal sama sekali. Makanya ketika ada tantangan berdebat, berdebat soal apa? Tapi Atta sendiri menanggapinya seperti apa, Gus? Ada cerita nggak sih? Ya cool aja. Bro, itu kemarin kita ditanam berdebat itu. Ya senyumin aja say. Tapi nggak ada rencana untuk ngomong berdua teman-teman? Kalau saya dengan Atta kan on call tiap hari. Jadi ya santai saja. Artinya setiap perkembangan pun kita pasti memantau. Tanpa harus menanggapi secara berlebihan. Artinya nggak mengambil pusing. Atta itu workaholic, artinya workaholic dia sangat menghargai waktunya. Nah, disiplin dia dalam berkreasi, disiplin dia dalam membuat konten, itulah yang membuat dia konsisten terhadap kerja dan kinerjanya. Itu juga yang membuat mungkin para selebgram atau youtuber lain mengikuti, seperti teman-teman Irfan Hakim, Raffi, apa segala macam. Tapi khas untuk Atta, dia ini tidak mau tampil dengan produk di luar yang dia pahamin. Jadi konsistensi Atta sebagai youtuber itu yang apa namanya, yang membuat apresiasi anak-anak muda terhadap Atta itu meningkat, kira-kira gitu ya. Atta itu adalah sosok anak yang sangat santun terhadap orang tua. Dan kebetulan si Atta ini kan orangnya yang selalu bertanya ketika dia tidak memahami sebuah persoalan. Ya saya dengan senang hati menjawab, kan, tidak apa-apa. Walaupun memang ini lebih kepada pipihana. Termasuk sama apa pembangunan pesantrennya juga. Iya, selalu dia konsultasi sama dia. Kita kolaborasi, apa yang bisa dikolaborasikan antara pondok kita di Jogja dengan pondoknya si Atta. Atta kan wawasannya bahwa santri itu juga punya skill, makanya dilatih dengan berbagai keahlian. Salah satunya dilatih YouTube umpamanya. Ini saya pikir keren. Itu apa termasuk ini juga nggak sih Gus? Kan tadi Gus ngadain launching ini tidak mengambil sedikit pun. Saya tidak akan ngambil, memang kan rezeki untuk para santri. Karena kan santri kita kan semuanya free, semuanya gratis. Saya berpikir begini, kita sih berharap bahwa kita selalu eksis, tapi kan kita juga nggak tahu umur, nggak tahu rezeki, nggak tahu keadaan, nggak tahu takdir Allah seperti apa. Ya ini bagian dari rencana besar saya bahwa santri harus tetap bertahan, ada saya atau tidak ada saya. Nah tentunya ini sebagai salah satu sumber penghasilan untuk para santri. Kemudian yang lain kan banyak jamaah kita tuh yang masih nganggur, nggak punya penghasilan. Lah kemungkinan dengan menjadi seller atau distributor, mereka kan pada akhirnya juga punya penghasilan. Memang saya niatkan untuk memberdayakan ekonomi umat, itu saja. Saya tidak ngambil umpamanya dari ini pun kan alhamdulillah kita masih ada jalan yang lain. Tapi bahwa santri harus punya kepastian bahwa hidup mereka, keberlangsungan mereka bisa terjaga, salah satunya dengan usaha parkir. Terus cukup inilah acara Gus ini sampai datang Pak Anies tadi ya. Iya. Terus Menteri Dan Perhubungan kita banyak undang ya. Kalau kita undang teman-teman pejabat atau teman-teman artis, waduh. Makanya karena kebetulan kemarin lagi kontak-kontak sama si Atta, yuk datang aja. Kebetulan Arif Muhammad dari kemarin kita pengen ketemu, yuk datang yuk. Kayak Vicky karena memang sering konsultasi sama kita. Artinya kalau teman-teman artis yang kita undang ya nanti malah semuanya penuh artis, malah kalian yang repot. Tapi dari Atta sendiri ada keinginan untuk menanam modal juga di situ Gus? Nanti kita lihat juga bahwa mungkin nanti akan ada kerjasama dengan Atta dalam bentuk apa yang kita nggak tahu. Atta Halilintar mengunggah sejumlah bagian yang ada di pesantren tersebut. Pesantren Ahabinauma plus masjid. Semua pembangunan dan perbaikan hampir rampung 85%, kata Atta Halilintar dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022.
Dalam foto yang diunggah Naya, terdapat sejumlah fasilitas, seperti aula, tempat belajar, masjid, toilet, tempat mandi, kelas, dan lain-lain. Aula, tempat belajar, masjid, toilet, tempat mandi, elas-elas tambahan del. Tinggal pengeboran air dan toilet masjid, sambungnya. Atta Halilintar pun berharap pesantren yang tengah dibangunnya tersebut bermanfaat untuk banyak orang. Semoga jadi tempat untuk anak-anak santri semangat belajarnya ya. Besar harapan jadi bermanfaat buat agama, bangsa, negara. Tepat di hari Maulid Nabi SAW, pungkasnya. Dalam unggahannya, Atta Halilintar menunjukkan beberapa potret dirinya sedang menyambangi pesantrennya tersebut. Atta Halilintar membangun pondok pesantren Ahabinauma di atas tanah seluas 20 hektare di Serang, Banten. Tidak sendiri, pembangunan ini juga melibatkan pamannya, Aryo Tejo.